Resmi Ibrahimovic tekan kontrak baru bersama AC Milan. Penyerang gek asal Swedia yakni Zlatan Ibrahimovic dikabarkan telah resmi menekan kontrak baru bersama AC Milan. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano, dan sesuai rumor yang beredar sebelumnya kontrak itu berdurasi 1 tahun saja. Fabrizio sendiri sempat mengungkapkan bahwa Ibrahimovic akan digaji sekitar 1 sampai 1,5 juta euro per tahunnya, dan nanti juga ada add-on yang besarnya sesuai dengan kontribusinya bersama Rossoneri. Musim awal merapat ke Real Betis. Dikutip dari Football Espanya, Direktur Olahraga Real Betis Anthony Gordon telah berangkat ke Prancis pada Rabu pekan yang lalu untuk berbicara dengan Nassim Awar, dan diyakini berhasil meyakinkan pemain tersebut untuk pindah menuju Real Betis. Selain itu, negosiasi antara Real Betis dan juga Lyon dikabarkan semakin dekat mencapai kata sepakat, di mana Awar akan ditukar dengan gelandang William Carvalho dengan tambahan beberapa uang segar. Baru dibeli Dortmund, Sebastian Haller didiagnosa terkena tumor testis. Kabar kurang menyenangkan datang dari Borussia Dortmund. Di tengah persiapan jelang musim yang baru, Dortmund harus menerima kabar bahwa sang penyerang baru mereka Sebastian Haller didiagnosa terkena tumor testis. Dortmund akan memberikan ruang bagi Haller untuk fokus pada penyembuhan tumor yang diderita. Selain itu, Dortmund juga berharap agar semua pihak menghormati Haller beserta keluarga terkait informasi yang bersifat privasi. Sebelum pindah ke Liverpool, Luis Diaz ternyata sudah sepakat gabung Barcelona. Sebelum resmi pindah ke Liverpool, Luis Diaz ternyata terlebih dahulu mencapai kesepakatan dengan klub yang lain, dan klub tersebut adalah Barcelona. Gerard Romero mengklaim bahwa agen Diaz sudah menggelar negosiasi dengan pihak dari Blaugrana. Luis Diaz kemudian disebut sudah siap lahir batin untuk menjadi andalan di lini serang milik Barcelona. Tetapi Barcelona kemudian tak bisa merekrutnya karena terbentur aturan financial fair play. Dan Diaz akhirnya merapat ke Liverpool, di mana ia diangkut dengan bandrol mencapai 60 juta euro. Robert Lewandowski janjikan kesuksesan bersama Barcelona. Setelah berlarut-larut, Lewandowski akhirnya merapat ke Camp Nou dari Bayern Munchen. Setelah resmi berseragam klub impiannya, Lewandowski dapat fokus untuk mulai babak baru dalam karirnya tersebut. Ia bertekad mempersembahkan gelar untuk Barcelona dan akan selalu ingin memenangkan pertandingan yang ada. Ia berharap sejak awal musim akan memulai dengan hasil kemenangan hingga akhir. Ia mengaku selalu ingin bermain di La Liga Spanyol dan juga klub yang besar. Sekarang Lewandowski telah mendapatkan impiannya tersebut. Ia pun kini bertekad untuk membantu klub kembali ke puncak kejayaannya dan memenangkan banyak gelar. West Ham United terus nantikan jawaban dari pemain buangan Manchester United. West Ham dilaporkan masih menantikan jawaban dari Jesse Lingard soal kesediaannya bergabung dengan The Hammers. West Ham dikabarkan telah memberikan penawaran kepada perwakilan dari Lingard, dan diperkirakan dalam waktu yang dekat ini pemain asal Inggris tersebut segera mengumumkan klub yang akan ia bela di musim mendatang. Lingard saat ini berstatus sebagai bebas transfer setelah Manchester United mengumumkan perpisahan dengan pemain berusia 29 tahun tersebut ketika kontraknya telah habis pada tanggal 30 Juni yang lalu. AS Roma targetkan raih trofi lagi dan lolos menuju Liga Champions. AS Roma meraih gelar UEFA Conference League pada musim yang lalu. Euforia kemenangan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi skuad AS Roma untuk menatap musim yang baru. Hal ini disampaikan oleh Chris Smalling yang mengklaim bahwa timnya sudah padu di bawah asuhan dari Jose Mourinho. Smalling mengungkapkan tentang targetnya di musim yang baru ini. Diwartakan AS Roma ditargetkan berada di posisi 4 besar untuk berpartisipasi di Liga Champions musim mendatang dan kemudian mencoba memenangkan trofi yang lain. Dybala tak berani pakai nomor punggung 10 peninggalan Totti di AS Roma. Paulo Dybala dikabarkan telah setuju bergabung dengan AS Roma. Mourinho punya andil besar untuk meyakinkan Dybala bergabung. Pelatih 59 tahun tersebut sebelumnya dilaporkan menelpon langsung Dybala dan menjelaskan proyeknya kepada Dybala.
Selain Mourinho, sosok lain yang berpengaruh adalah Francesco Totti yang memang mengagumi permainan mantan pemain dari Palermo tersebut. Legenda AS Roma tersebut juga kabarnya berkontak dengan Dybala, bahkan mempersilahkan penyerang asal Argentina itu untuk mengenakan nomor punggung 10 sepeninggalannya. Jurnalis top Italia yakni Gianluca Di Marzio menyebut kalau Dybala juga ternyata segan memakai nomor punggung tersebut. Ia diyakini akan mengenakan nomor punggung 21 yang sempat akan dipakai oleh Nemanja Matic. Diincar Chelsea, bos PSG buka kemungkinan Presnel Kimpembe pergi. Ada kabar baik datang bagi Chelsea. Bek incaran mereka yakni Presnel Kimpembe berpotensi meninggalkan PSG pada musim panas ini. Baru-baru ini manajer PSG Christophe Galtier ditanya mengenai rumor ketertarikan Chelsea terhadap Kimpembe. Sang manajer tidak berani menjamin bahwa Kimpembe bakal bertahan di PSG nantinya. Ia tidak berani menjamin bahwa PSG bisa mempertahankan sang bek dari kejaran Chelsea di bursa kali ini. Kini PSG sendiri dilaporkan siap melepas sang bek tersebut. Namun kini mereka meminta sekitar 60 juta euro untuk transfer dari sang bek tersebut. AC Milan dekati Tottenham, buka pembicaraan untuk angkut Tanganga. Juara Serie A Italia AC Milan dikabarkan telah bernegosiasi dengan Tottenham Hotspur untuk membahas transfer Japet Tanganga pada musim panas kali ini. Calcio Mercato menyebutkan AC Milan sudah membuka kontak dengan pihak Tottenham. Keduanya kini disebut melakukan negosiasi dengan intens. Laporan itu juga menyebutkan agen dari Tanganga juga ikut turun tangan membantu menuntaskan detail transfer tersebut. Rossoneri juga diklaim berpeluang besar untuk bisa merekrut pemain berusia 23 tahun tersebut. Karena sekarang ini ia cuma berstatus sebagai pemain cadangan di tim asuhan dari Antonio Conte. Selain itu, apabila ia bertahan pada musim depan, ia bakal makin terdesak ke bangku cadangan. Pasalnya Tottenham mendatangkan Slemang Lelet di pos tengah dari Barcelona. Joe Gomez tak tergoda untuk tinggalkan Liverpool. Kontrak Joe Gomez di Liverpool segera berakhir. Hal tersebut membuat masa depan di Anfield Stadium dipertanyakan. Terkini Gomez memilih tekan kontrak baru bersama Liverpool yang dipastikan bakal bertahan di Anfield hingga tahun 2027. Di saat masa depannya di Liverpool tak menentu, ada kabar bahwa beberapa klub berminat untuk segera menampungnya dan salah satunya adalah Real Madrid. Diincar Real Madrid adalah sebuah kehormatan besar, namun Gomez mengaku ia tidak pernah tergoda untuk pindah ke klub La Liga tersebut. Liverpool kebut kontrak baru untuk Diogo Jota. Klub Liga Inggris yakni Liverpool dilaporkan masih ingin bekerja sama lebih lama dengan Diogo Jota. The Reds dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran kontrak baru untuk sang penyerang asal Portugal tersebut. Menurut laporan yang ada, manajemen Liverpool saat ini sedang menyiapkan kontrak jangka panjang untuk Jota. Kontrak Jota sendiri akan habis pada Juni 2025 dan mereka ingin memperpanjang kontraknya di atas tahun tersebut. Mereka juga menyiapkan tawaran dan juga kenaikan gaji bagi Jota. Jadi mereka berharap sang pemain mau bertahan di Anfield Stadium. Kepa Arrizabalaga diambang pintu keluar dari Chelsea. Tahun-tahun yang tidak mengenakan bagi Kepa Arrizabalaga di Chelsea tampaknya akan segera berakhir. The Blues merespon dengan baik ketertarikan Napoli untuk memboyong kiper termahal di dunia tersebut. Evening Standard melaporkan bahwa Partenope siap jika harus menebusnya atau hanya meminjam sang pemain. Menurut laporan yang sama, Chelsea tidak ada kendala apapun untuk melepas sang pemain. Jadi keputusannya kini dilimpahkan kepada Napoli untuk bergerak cepat. Terlebih Chelsea dilaporkan sudah punya pengganti dari Kepa Arrizabalaga dan nama yang disebut adalah kiper Chicago Fire yakni Gabriel Slonina. Resmi Arsenal rekrut Zinchenko dari Manchester City. Arsenal dan Manchester City telah menyepakati transfer fullback Ukraina yakni Oleksandr Zinchenko. The Gunners menebus Zinchenko senilai 30 juta euro dan kesepakatan personal dengan sang pemain pun sudah tercapai. Tercatat Zinchenko adalah pemain baru Arsenal yang kelima pada musim panas kali ini setelah Marquinhos, Fabio Vieira, Iber Mataner dan juga Gabriel Jesus yang juga diboyong dari Manchester City. Manchester City segera umumkan Marc Cucurella.
Manchester City meningkatkan upaya untuk mengejar Marco Cucurella. Belakangan ia terus dikaitkan dengan Manchester City. Diketahui kubu biru langit telah kehilangan Alexander Zinchenko yang pindah menuju Arsenal. Spotmall mengklaim bahwa Brighton membandrol jebolan akademi Barcelona tersebut di angka kisaran 50 juta pound atau sekitar 890 miliar rupiah. Namun outlet berita Spanyol melaporkan bahwa Manchester City telah mencapai kesepakatan dengan Cucurella dengan biaya transfer antara 25 juta pound hingga 30 juta pound. Dikabarkan pengumuman resmi dapat dikonfirmasi segera pada minggu depan. Kemahalan Manchester United batal rekrut Anthony. Asa Manchester United untuk merekrut Anthony di musim panas ini dipastikan gagal. Manchester Evening News mengklaim bahwa Manchester United saat ini memutuskan untuk tidak lagi mengejar Anthony. Mereka sebenarnya sudah menjalin komunikasi dengan Ajax. Dikabarkan juara Liga Belanda tersebut tidak mau menjual sang pemain ke Manchester United. Karena MU ngotot untuk merekrutnya, maka Ajax membandrol Anthony di angka 80 juta euro. Sementara Manchester United tidak sanggup untuk membayar mahar transfernya tersebut. Menurut rumor yang beredar di media Inggris, Manchester United sudah mengantongi beberapa opsi alternatif untuk lini serang mereka. Setan Merah dilaporkan sedang mengincar Sasa Kalisic dari Stuttgart untuk memperkuat lini serang mereka pengganti dari Anthony. Setelah Eriksen, Manchester United bakal bajak pemain Brentford lagi. Ada spekulasi baru beredar mengenai aktivitas transfer dari Manchester United. The Mirror mengklaim bahwa Setan Merah dilaporkan akan mencoba membajak Ivan Toney dari Brentford. Laporan itu mengklaim bahwa Erik ten Hag tertarik untuk merekrut Toney setelah melihat rekam jejak sang striker dalam 2 tahun terakhir. Musim lalu Toney berhasil mengemaskan 12 gol dan juga 5 assist di ajang Liga Premier Inggris. Jadi Erik ten Hag menilai striker berusia 26 tahun ini bisa jadi opsi yang bagus untuk timnya tersebut. Toney masih terikat kontrak bersama Brentford hingga tahun 2025. Jadi ia memiliki mahar transfer yang agak tinggi. Setan Merah dilaporkan harus membayar sekitar 30 juta pound jika ingin merekrut sang striker asal Brentford tersebut. Bungkam Crystal Palace, Manchester United raih 3 kemenangan beruntun di ajang pramusim. Manchester United lagi-lagi mendapatkan hasil apik di pramusim mereka. Berhadapan dengan Crystal Palace di Melbourne, Setan Merah menang dengan skor akhir 3-1. Setan Merah membuka keunggulan di laga ini berkat gol dari Anthony Martial di babak yang pertama. Di babak yang kedua, Setan Merah menambah keunggulan berkat gol dari Marcus Rashford dan juga Jadon Sancho. Sementara John Ward berhasil memperkecil ketertinggalan berkat golnya di babak yang kedua. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.